Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSc selaku dosen pengampu desain riset penelitian kuantitatif, dan juga kepada teman-teman sekalian sahabat ekonomi syariah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Misbahuddin dengan NIM 2530605027. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil menulis proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Pembiayaan Berbasis Clustering pada Koperasi Syariah. Studi kasus di BMT Al-Arbah Kuningan. Baik, kita mulai saja. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa koperasi-koperasi syariah di Indonesia masih belum banyak dan terbatas menggunakan akad mudharabah muqayyadah dibandingkan dengan akad jual beli lain seperti murabahah. Potensi akad mudharabah muqayyadah itu menawarkan transparansi tinggi dan juga pengawasan investor terhadap investasi di sektor real pada skema clustering. Sementara itu, masih minimnya kajian akademik yang mengulas implementasi akad ini secara komprehensif di lingkungan koperasi syariah. Sehingga ada indikasi praktek pseudo mudharibah atau mudharabah yang tidak sebenarnya, yang mekanismenya menyerupai imbal hasil tetap atau utang. Selanjutnya adalah pernyataan masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya pemahaman dan model empiris yang jelas mengenai bagaimana akad mudharabah muqayyadah berbasis clustering diterapkan secara substantif, bukan hanya sebagai label di koperasi syariah, khususnya dalam penentuan sektor investasi oleh investor, kemudian mekanisme penyelesaian kerugian bila mana rugi, kemudian mitigasi risiko mulahazat, serta implikasinya terhadap kinerja koperasi dan keberlanjutan usaha UMKM yang dibiayai. Pertanyaan penelitian ini adalah: satu, bagaimana kriteria penentuan sektor usaha oleh investor? Yang kedua, bagaimana mekanisme mulahazat pada anggota kelompok pembiayaan? Yang ketiga adalah bagaimana mekanisme atau pola penyelesaian jika terjadi kerugian? Dan yang keempat, bagaimana implikasi penerapan mudharabah muqayyadah berbasis clustering terhadap kinerja keuangan koperasi syariah seperti ROA, likuiditas, NPF, dan stabilitas surplus. Baik, selanjutnya terkait konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep yang pertama adalah mudharabah muqayyadah, kemudian clustering, kemudian dana pihak ketiga atau DPK, risiko mulahazat, dan penyelesaian kerugian. Mudharabah muqayyadah adalah investasi terikat pada pemilik modal yang menentukan batasan jenis usaha, lokasi, atau proyek. Clustering adalah pengelompokan UMKM berdasarkan sektor usaha untuk efisiensi pengawasan dan integrasi bisnis. Dana pihak ketiga atau DPK adalah mencakup simpanan dan investasi anggota yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Risiko mulahazat adalah merupakan risiko utama khususnya dalam skema kelompok. Penyelesaian kerugian adalah kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian dalam bentuk tenaga dan waktu. Adapun tinjauan teorinya adalah: satu, teori keagenan atau agency teori. Berikutnya, prinsip profit and loss sharing atau PLS. Yang ketiga, intermediasi keuangan syariah. Yang keempat, pembiayaan kelompok dan kontrol sosial atau group lending teori. Dan yang keempat, kelembagaan atau institusional teori. Teori keagenan atau agency teori adalah fokus pada masalah asimetri informasi antara investor, koperasi, dan UMKM. Prinsip profit and loss sharing adalah esensi pembagian
risiko dan hasil usaha secara adil secara syariah, sesuai syariah. Intermediasi keuangan syariah adalah menjelaskan peran lembaga keuangan sebagai penghubung antara pemilik modal dan pengguna dana. Sedangkan pembiayaan kelompok dan kontur sosial atau group lending teori adalah menyatakan bahwa pembiayaan berbasis kelompok dapat menurunkan risiko pembiayaan melalui mekanisme kontrol sosial, reputasi, dan tekanan kolektif antar anggota. Yang terakhir adalah kelembagaan atau institusional teori adalah menekankan bahwa perilaku organisasi dipengaruhi oleh norma, regulasi, budaya, dan tekanan institusional. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Afkar dan kawan-kawan menemukan dampak positif skema muqayyadah terhadap kinerja UMKM. Yang kedua ada Adi Restuti Mulyani dan kawan-kawan menyoroti penyimpangan akad mudharabah yang menjadi fixed return. Yang ketiga Hidayati dan Kartikawati dan kawan-kawan menekankan pengaruh kualitas kontrak terhadap kinerja keuangan koperasi. Sementara Nazirwan dan Mar'ah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa mudharabah sering diterapkan secara quasi-debt dengan pengembalian yang relatif tetap dan penggunaan jaminan sehingga menyimpang dari prinsip PLS atau Profit and Loss Sharing. Dan yang kelima adalah Nur Hasanah dan Qadariyah dan kawan-kawan serta Mutakin dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis ekuitas PLS Profit and Loss Sharing memiliki potensi meningkatkan stabilitas jangka panjang tetapi juga meningkatkan risiko volatilitas surplus dan kebutuhan pengawasan yang lebih intensif. Baik, berikutnya adalah desain dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami fenomena yang unik dan kontekstual. Objek dan lokasinya adalah BMT Arabah Kuningan, khususnya pada produk pembiayaan mudharabah muqayyadah berbasis clustering. Sampel penelitian yang dilakukan adalah purposive sampling yang melibatkan manajer koperasi, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, investor, dan pelaku UMKM. Sementara instrumen penelitiannya adalah observasi non-partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa Miles and Haberman, yaitu pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan atensinya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.